Shalom saudara, gambar yang saudara lihat di layar ini merupakan kisah seekor induk rusa dan kedua anaknya. Ketika berada di suatu taman, mereka diserang oleh sekelompok cheetah. Saat kejadian itu, gambar ini diabadikan oleh seorang fotografer internasional asal Kanada yang bernama Alison. Foto ini kemudian mendapatkan atau berhasil memenangkan award kategori The Best Foto tahunan di Jepang. Awalnya pasukan cheetah ini mengincar kedua ekor anak rusa tadi. Dalam situasi itu, si induk melihat bahwa kedua anaknya sedang berada dalam ancaman yang sangat serius, sehingga si induk rusa memutuskan untuk mengalihkan perhatian para pasukan cheetah dengan cara ia menyerahkan dirinya ke dalam tangan cengkraman cheetah agar diserkam oleh pasukan cheetah dan kedua anaknya bisa selamat dari ancaman maut itu. Dan hal itu terjadi. Hal unik yang terjadi adalah ketika si induk rusa berada dalam cengkraman cheetah, ia tidak memperlihatkan dirinya melakukan tindakan perlawanan sedikit pun. Ia justru berada dalam cengkraman cheetah dengan tenang, tapi fokusnya adalah memperhatikan bagaimana cara kedua anaknya melarikan diri atau selamat dari ancaman maut ini. Karena itu merupakan tujuan dan alasan mengapa si induk rusa mengambil risiko yang sangat besar ini, agar kedua anak bisa memiliki kehidupan dan mereka meneruskan kehidupan mereka sebagai rusa. Itulah harapan dan tujuannya. Demikian pula, saudaraku, sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah dengan penuh kasih, kasihnya yang besar, kasihnya yang tak terhingga, ia kemudian menyatakan kasih itu yang awalnya merupakan rahasianya, tetapi ia menyatakannya melalui tindakan agungnya, melalui tindakan karya keselamatannya, karya penebusannya di dalam diri anak tunggal Allah yang bernama Yesus Kristus. Dengan cara Allah yang merupakan sang pencipta langit bumi itu menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia, dan ia menjadi korban terbaik. Ia mengorbankan dirinya, mati, masuk ke dalam liang kubur, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, bahkan ia menyediakan tempat terbaik di surga untuk orang-orang yang diselamatkan tadi. Hal ini dilakukan agar manusia yang diselamatkan itu memiliki kehidupan, memiliki masa depan, memiliki jaminan keselamatan yang pasti, memiliki jaminan kehidupan kekal yang pasti. Jadi ayat yang saya baca tadi, Yohanes pasal 3:16, itu merupakan pesan terakhir dari Yesus setelah obrolan panjang dengan seorang ahli Taurat yang bernama Nikodemus. Nah, saat terjadi obrolan itu, Nikodemus tidak memahami sama sekali tentang isi obrolan itu. Sehingga akhir dari obrolan itu, Yesus harus menyampaikan ini, bahwa Allah sangat mengasihi umat manusia merupakan ciptaannya. Di dalam rancangan Allah yang kekal, ia mengendaki agar manusia itu memiliki kehidupan, memiliki jaminan kekal. Nah, hidup di dalam rancangan Allah dan berpikir, bertindak, berkarakter di dalam rancangan shalomnya dan menikmati rancangan shalom itu. Itulah tujuan dan maksud Allah. Tetapi kemudian iblis merusak semua itu, dan iblis memasukkan manusia itu ke dalam sistem permainan si iblis, sehingga Allah harus memulihkan manusia itu dari kehidupan yang lama, dari keterpurukannya, dari keberdosaannya, dikembalikan kepada sistem kerajaan Allah
agar manusia menikmati hidup di dalam aturan main Allah. Itulah tujuannya. Sekarang kita hidup sebagai penikmat anugerah. Apakah kita akan terus hidup sebagai penikmat anugerah tanpa merespon sedikit pun, tanpa menjadi bagian dari visi Allah yang besar itu, untuk meneruskan visi Allah itu, menjadi tangan Allah dari visi Allah itu, menjadi lidah Allah dari visi Allah itu? Ini menjadi tanggung jawab saya dan saudara, agar Injil Kerajaan Allah itu terus disuarakan dari ujung bumi sampai ujung bumi, agar semua manusia di dunia ini yang belum mengaku, belum menerima, belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, mereka mendengar tentang Yesus, mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, sehingga mereka memiliki jaminan keselamatan yang jelas, jaminan kehidupan kekal yang jelas. Dengan demikian, mempercepat kedatangan Sang Juru Selamat itu untuk mengangkat umatnya menuju ke surga yang kekal itu. Shalom.